Luther itu melihat salib itu bukan hanya tempat di mana kita diampuni dosanya, kita diterima oleh Allah Bapa, tapi tempat di mana sekarang kita dapat kacamata untuk melihat segala sesuatu dari lensanya salib. Luther itu menuntut setiap kali kita membaca satu terminologi, satu kosakata teologis, maka kita harus menafsirkannya menurut salib. Contoh, seperti yang di 1 Korintus dikatakan power, tentang kuasa, tentang kekuatan. Maka teolog glory akan menafsirkan yang namanya kuasa itu adalah ketika kita bisa mempunyai kekuatan untuk menguasai orang lain. Teolog glory ketika menafsirkan Tuhan itu maha kuasa, dia akan mendapatkan satu pengertian divine power, yaitu adalah dia akan mencoba memaksimalkan orang yang dipikir paling powerful, yang mereka bisa pikirkan, lalu dia maksimalkan. Sedangkan teolog salib akan berpikir tidak. Teolog salib akan berkata justru kuasa ilahi tidak dinyatakan justru oleh kuasa dunia. Bukan oleh kuasa militer, bukan oleh kuasa kekuatan fisik, tapi justru kuasa ilahi itu secara paradoks dinyatakan dalam kelemahan salib. Karena itu kekalahan Yesus di tangan penguasa duniawi yang korup ini, justru itu memang menunjukkan kelemahan oleh dunia, tapi justru oleh Alkitab menunjukkan itulah kuasa ilahinya. Kita semua itu saudara, kita semua menurut Luther termasuk 12 rasul, kita itu dilahirkan sebagai teolog glory. Kita itu by nature, secara lahir kita itu ingin kesuksesan, kita ingin kemewahan, kita ingin kekuatan, kita ingin bijaksana duniawi. Betul, setiap dari kita teolog glory. Nggak ada dari kita yang teolog salib. Hanya anugerah Tuhan yang bisa memindahkan kita dari teolog glory ke teolog salib. Sekarang kalau kita melihat power itu dari salib, maka kita akan melihat yang Alkitab ajarkan tentang kuasa itu bukan kuasa untuk menekan, untuk mendapat, tapi kuasa untuk memberi dan memberi. Maka sekarang kalau kita lihat tentang wisdom di sini, tentang hikmat. Apa sih hikmat itu? Maka teolog glory akan berkata yang namanya hikmat itu adalah ketika kamu mempunyai IQ, kamu mempunyai akses lebih, kamu bisa tahu lebih banyak daripada orang-orang yang lain. Kamu bisa konspirasi. Tetapi bagaimana teolog salib melihat yang namanya hikmat? Dikatakan di sini yang namanya hikmat adalah Allah yang Maha Kuasa berinkarnasi menjadi manusia untuk menolong manusia, tapi akhirnya justru mati di tangan manusia. Satu kebodohan. Tapi ketika salib bukan hanya membaca ulang apa yang dikatakan tentang kuasa, tentang hikmat, dan juga tentang righteousness, tentang kebenaran. Maka teolog glory sekali lagi menafsirkan yang namanya kebenaran itu sebagai sesuatu yang mereka produce. Jadi saya diterima Tuhan karena I am good enough. Tapi teolog salib saudara melihat dengan kacamata yang berbeda. Dan dikatakan justification itu justru Tuhan menerima orang yang tidak layak untuk diterima. Itulah justification. Tuhan menerima kita ketika kita masih lemah. Tuhan menerima kita ketika kita masih musuh. Jadi teolog salib berkata orang berdosa bersalah tetapi dinyatakan benar. Enggak logis saudara, enggak logis. Tapi itulah logisnya lensa salib. Kita hanya bisa mengerti justification kalau kita mengenakan lensa salib. Saya akan bahas satu hal lagi yaitu tentang kasih Tuhan. Teolog glory melihat human love itu reaktif, yaitu kita mencintai apa yang kita pandang lovely. Tapi yang dilakukan oleh salib itu justru Tuhan tidak bilang di atas kayu salib berkata mana yang lovely ya. Saya akan menyelamatkan yang lovely, yang patut dicintai, dan saya akan buang yang tidak patut dicintai. Tapi enggak saudara, justru di kayu salib justru adalah divine life is not reactive. Kasih ilahi itu bukan reaksi, tapi kasih ilahi itu kreatif yang menciptakan. Ketika Tuhan bilang itu lovely, maka Tuhan akan mulai membuat objek yang dia cintai itu sebagai lovely.